Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya lagi. Ya, seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, nama saya Zaidan. Cuma dalam kesempatan kali ini kita berbeda format videonya. Jadi kita pada kali ini tuh akan podcast dengan dua narasumber yang tentunya sangat informatif. Mulai dari acara yang katanya masih dirahasiakan dan juga dari acara yang udah mulai running nih. Mungkin tanpa basa-basi saya akan nanya langsung, lebih tepatnya perkenalan dulu kepada dua orang yang ada di samping saya. Yang mulai dari kanan, dan siapa mas? Halo guys, sobat accounting. Perkenalkan, nama aku Dani Rizky Pratama. Di sini aku selaku koordinator departemen event organizer dan alhamdulillah diamanatkan sebagai ketua steering komite SAP ke-13. Oke, ada Mas Dani di sebelah kananku. Lalu ada Mbak siapa di sebelah kiri? Hai, jadi nama aku Diana Dila Putri, bisa dipanggil Dian. Jadi aku staf Departemen Hubungan Masyarakat. Di sini aku penanggung jawab salah satu proker kunjungan perusahaan gitu. Nah itu tadi mungkin udah di-spill dikit. Ada acara SAP dan ada acara KP atau kunjungan perusahaan. Mungkin sebelum ke kunjungan perusahaan kita mungkin bakal gali lebih dalam lagi soal SAP 13 ini. Karena kebetulan SAP ini kan udah mulai running nih. Sebenarnya SAP 13 itu apa sih mas? SAP 13 tuh mungkin sebelumnya aku jelasin dulu ya. SAP itu dari nama Super Accounting Program. Itu program tahunan dari Departemen IO Zai. Jadi dari tahun ke tahun dan alhamdulillah tahun ini udah tahun ke-13. Jadi di SAP 13 ini kita ada 3 sub mata acara nih Zai. Jadi yang pertama itu ada IAC. IAC itu Introduction to Accounting Competition. Itu kemarin sudah alhamdulillah terlaksana dan sudah ada pemenangnya. Jadi aku mau ngucapin selamat kepada pemenang dan tetap semangat lah buat teman-teman yang belum mendapatkan rezeki untuk menang gitu Zai. Nah yang kedua itu ada AEC. AEC itu Accounting Essay Competition. Jadi itu lomba esai untuk seluruh mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia. Kalau mau liburan dan bingung mau produktif, bisa banget tuh untuk ikut lomba esai itu dan hadiahnya lumayan banget tuh Zai, ada jutaan rupiah. Jadi dibanding liburan yang ngabisin duit, mending kita nyari duit di liburan gitu. Terus yang terakhir ada lomba futsal nih. Jadi di SAP itu nggak cuman akademik, jadi ada juga lomba buat non akademik ya. Jadi biar seimbang gitu loh Zai. Jadi akademik jalan, non akademiknya jalan. Nah non akademiknya itu ada lomba futsal nih. Banyak kan pasti teman-teman di sobat akunting ini yang suka futsal, jadi bisa banget buat join di lomba ASL. Itu ada di bulan Maret nanti gitu. Nah ngomongin soal yang tadi tuh mas, yang AEC. AEC ini kan bener gak sih mas kalau AEC ini terbuka untuk umum, terutama untuk semua mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia? Bener banget tuh. Jadi AEC itu untuk semua mahasiswa akuntansi nih yang kayaknya udah lagi pada nonton di rumah, di kosan, dibanding gabut, bisa banget tuh ikut lomba AEC. Dan karena kita skalanya nasional, jadi bisa banget untuk teman-teman yang nggak di Jogja bisa buat ikut. Dan format lombanya online sih Zai. Jadi kita mempergunakan teknologi nih di era industri yang sudah mulai beralih semua ke teknologi. Jadi sistem lombanya nanti by online gitu Zai. Oke. Tuh kan teman-teman, itu tadi baru ke-spill 2 lomba. Yang satu kan memang internal. Nah yang kedua ini kan bisa kalian ikutin karena memang format lombanya itu online dan juga terbuka untuk seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Terus yang terakhir tadi mas, ASL, Accounting Super League. Namanya kan accounting mas. Nah kira-kira pesertanya gimana tuh mas? Itu untuk Accounting Super League itu kita terbuka untuk umum di mahasiswa putra se-DIY saya. Jadi siapapun kalau mau daftar boleh banget nih yang punya tim-tim futsal di bulan Maret nanti bisa dipersiapkan dari sekarang untuk latihan dulu strateginya gimana biar bisa menang di ASL nanti gitu. Tuh buat teman-teman yang yang tadi udah disebutin kan, yang untuk di lomba ketiga ini, yang di sub lomba ketiga dari SAP ini ada Accounting Super League. Jadi di ASL atau Accounting Super League itu kita tuh ngadain lomba
dengan format apa sih Mas? Katanya ini formatnya lebih menarik gitu loh Mas. Gimana Mas? Oh iya, kita formatnya mungkin beda dari yang pernah aku lihat di Jogja. Itu format lombanya kita by fase grup, Zai. Jadi nggak cuma sekali main terus langsung gugur, kan pasti effort kalian kebuang sia-sia kan. Nah jadi fase grup itu nanti ada 3 grup. Sorry, aku revisi, ada 4 grup. Nah dari 4 grup itu satu grup diisi 3 tim. Jadi ada 2 kali kesempatan main nih buat tim-tim kalian yang udah berjuang. Jadi bisa ada 1 kesempatan lagi gitu. Tuh, jadi kalian istilahnya nggak cuma sekedar daftar terus misal kalian kalah terus kalian balik. Nah, enggak teman-teman. Jadi kalian bisa bisa main lagi ya Mas ya. Jadi kalian bisa mainnya tuh lebih dari 1 kali. Terus juga untuk buat kalian yang nanti semisal mau daftar, terutama untuk para mahasiswa se-DIY, kira-kira daftarnya kapan tuh Mas? Nah untuk pendaftaran itu kita buka dari tanggal 12 sampai 18 Februari nih Zai. Jadi tetap dipantau aja di Instagramnya. Nanti mungkin Mas Zaidan juga tahu di Instagramnya di mana. Jadi mulai dipersiapin aja dulu nih strateginya, fisiknya dan segala macamnya gitu Zai. Oke, dan untuk hadiahnya tidak kalah menarik tentu ya kan Mas, dengan AEC. Ada jutaan rupiah yang akan disiapkan sepertinya teman-teman. Terus juga untuk AEC tadi katanya kita ini ya Mas, ada kerjasama ya? Apa gimana tuh Mas? Oh iya, untuk AEC pada tahun ini tuh kita kerjasama juga nih sama IAI. Pada tahu nggak nih Sobat Akunting nih, IAI itu apa? Harusnya pada tahu sih. Mungkin aku bisa jelasin, IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi insya Allah para peserta yang mensubmit esainya itu bakal dikoreksi secara komprehensif dengan para orang-orang yang memang berkompeten di bidang akuntansi. Ada dosen-dosen dari FBE juga loh. Terus ada juga dari IAI gitu. Oh ya, mungkin nambahin dikit. Yang AEC ini kebetulan udah mulai open registrasi dari tanggal 8 Januari sampai 31 Januari. Nah, jadi buat teman-teman akuntansi seluruh Indonesia jangan kelupaan daftarkan diri kalian segera. Sebelum masuk ke bagian Mbak yang di sebelah kiri saya, kita ini kebetulan habis UAS nggak sih? Iya lagi. Iya nggak sih? UAS kita selesai nggak sih? Hari terakhir kan, ini tanggal 16-nya hari terakhir. Oh ya teman-teman, ini kita syuting di tanggal 16. Kebetulan habis selesai banget, benar-benar baru selesai banget UAS. Kalau dari Mas Dani dulu deh. Mas Dani tadi UASnya gimana Mas? Selama ini. Kalau UASnya ya kita tunggu sajalah nilai hasil akhirnya nanti di gateway tercinta kita untuk hasil KRS-nya. Dan aku juga berharap sih hasilnya juga bagus dan memuaskan sesuai dengan apa yang aku inginkan lah gitu. Oke. Kalau Mbak Dian gimana Mbak? Lumayan sulit sih, tapi kayaknya kalau abis UAS enaknya kan refreshing ya. Jadi enaknya kemana ya? Nah itu dia, enaknya kemana itu sepertinya bakal jadi pembahasan lebih lanjut nih dengan Mbaknya. Jadi ngomong-ngomong Mbak soal yang tadi udah di spill dikit tentang KP atau kunjungan perusahaan. Kira-kira kunjungan perusahaan tahun ini gimana sih Mbak? Sebelumnya aku jelasin dulu, KP itu kunjungan perusahaan di mana salah satu program kerja dari Departemen Hubungan Masyarakat yang tujuannya untuk mewadahi para mahasiswa dalam mengetahui serta Ketawa sih. Kayaknya masih pusing lagi UAS nih kayaknya Mbak Dianya nih. Iya kayaknya Mbaknya ini lagi masih terbawa dengan hawa-hawa UAS teman-teman. Gimana Mbak? Nanti lebih ke ya gitulah. Nanti biar saya ngurusin. Jadi gimana? Ulang. Oke, boleh Mbak. Oke, ulang. Silakan. Oh ya, mari ulang. Jadi aku jelasin dulu sebelumnya KP itu apa. Nah, KP itu kunjungan perusahaan, salah satu program kerja dari Departemen Hubungan Masyarakat, yaitu
Tujuannya untuk mewadahi mahasiswa dalam mengetahui bagaimana sih gambaran pengaplikasian ilmu akuntansi gitu di perusahaan. Oke, berarti kita bisa dapat gambaran langsung gitu nggak sih Mbak? Iya. Gitu. Kalau gimana sih seorang akuntan itu bekerja dalam sebuah perusahaan? Kalau boleh tahu, boleh di-spill nggak sih? Apa belum boleh nih? Gimana? Perusahaannya yang mana gitu? Kayaknya belum bisa di-spill sih, tapi aku bakal kasih tahu kalau KP tahun ini itu kan diadakannya offline. Nah, aku bakal kasih tahu kalau kita tuh bakal ke Jakarta. Perusahaannya apa itu belum bisa di-spill, tapi tungguin aja gitu. Nah, itu tadi kayaknya bakal ada informasi nanti. Mungkin bisa ditunggu ya di IG-nya HMJ Komisi FBUII. Terus benefitnya apa sih Mbak kira-kira? Benefitnya tuh banyak banget sih. Jadi yang pertama kita bisa dapat pengetahuan, terus pengalaman, terus juga relasi, akomodasinya juga termasuk, terus juga dapat e-sertifikat, terus juga kita dapat liburannya gitu. Oh, ada liburannya juga Mbak? Ada dong. Liburannya kemana itu Mbak kalau boleh tahu? Apa belum boleh di-spill juga ya? Belum boleh sih, yang penting kalian harus stay tune aja di IG-nya HMJ Komisi FBUII. Oke, sepertinya baik rahasia teman-teman. Ini benar-benar harus ditunggu aja kayaknya. Dan sepertinya menarik gak sih Mbak? Menarik banget dong. Jadi teman-teman bisa pantengin terus IG-nya karena bakal banyak yang seru nih di kunjungan perusahaan tahun ini gitu. Kalau boleh tahu berapa hari itu Mbak kira-kira? Itu bakal dilaksanakan dalam 3 hari 2 malam. Tanggalnya gimana Mbak tanggalnya? Jadi tanggalnya itu di tanggal 19 sampai dengan 21 Februari. Itu kan mau mau kuliah ya. Seminggu sebelum kuliah. Jadi kita refreshing dulu dong. Tuh guys, menarik banget kan. Jadi kita sebelum masuk kuliah tuh ya ada refreshing dulu sebentar selama beberapa hari sebelum menghadapi perkuliahan lagi di semester genap nanti. Kira-kira aku boleh daftar gak sih, Say? Gimana Mas? Kira-kira aku boleh daftar gak sih? Kalau itu kayak menarik banget gitu loh. Soalnya habis liburan, habis UAS kan nih kita sekarang, terus nanti liburan. Apalagi ntar seminggu sebelum masuk kan itu semester genap, apalagi buat kita yang udah rada tua ya di sini di HMJA, udah mau mempersiapkan kompre, ikut kayak seru sih. Jujur ya Mas, kalau sebagai aku mahasiswa semester di bawah kalian berdua, itu sepertinya butuh banget gak sih itu liburan. Apalagi sebelum menghadapi semester genap kan. Aku pun sebagai mahasiswa angkatan 22 pun sebenarnya butuh juga sih teman-teman. Ini karena memang betulnya lagi habis UAS, jadi kita butuh liburan. Nah, itu mungkin salah satu cara kalau kalian mau cari refreshing dan juga menambah pengetahuan, nambah relasi, jalan-jalan lah, atau mendapat gambaran secara jelas bagaimana seorang akuntan dapat bekerja di sebuah perusahaan. Nah, itu kalian ikut aja ke kunjungan perusahaan di mana tuh? Nah, nanti di-spill. Ini gue iseng. Jangan lupa join. Iseng-isengin aja. Isengin nunjuk di sini. Editor kan bener. Mukanya hijau. Nah, itu tadi kan banyak banget tuh informasi yang sangat informatif dari dua orang yang ada di sampingku. Mulai dari SAP dan juga Mbak Dian yang tadi menjelaskan tentang kunjungan perusahaan. Nah, mungkin kalau kalian masih banyak pertanyaan, kalian bisa aja mungkin terutama untuk yang sub-sub acara dari SAP ya, kalian bisa kemana Mas? Bisa follow di Instagramnya Super Accounting Program 13 yang ada di sebelah sini. Dan ada juga di Instagram Accounting Super League yang ada di sebelah sini guys. Siap-siap ya kalian, informasinya jangan sampai ketinggalan nih Zai. Soalnya kita limited slot juga loh gitu. Oh iya benar, itu limited slot banget tuh yang untuk ASL dan juga AEC. Jadi buat mahasiswa seluruh Indonesia, mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, kalian jangan lupa daftarkan diri kalian
untuk masuk ke accounting SI competition. Daripada kalian gabut kan, mending kalian cari cuan. Nah, di situ. Dan juga mungkin untuk mahasiswa Putra SDIY, kalian bisa siapkan fisik kalian bisa siapkan tim kalian untuk masuk ke mana Mas? Ke accounting Super League. Nah, itu dia. Dan juga tidak lupa juga teman-teman, buat mahasiswa akuntansi FEUI, kita juga perlu ikut ini sepertinya. Apa Mbak, kunjungan perusahaan kan Mbak? Iya, jangan lupa untuk ikut kunjungan perusahaan dari HMJ Komisi FBUI. Nanti info selanjutnya bakal bisa kalian lihat di IG-nya HMJ loh. Nah gitu guys. Oh ya, kalau nggak salah ini juga limited kan Mbak? Parah, ini limited banget. Jadi bukan dari ASL dan EAC aja nih yang limited. Jadi KP itu juga limited banget slotnya. Jangan lupa ya. Nah itu guys, kalian jangan lupa buat war tiket buat KP, karena bakal seru gak sih? Coldplay kemarin apa lebih susah kayaknya Zai? Apa gimana nih? Coba kita tanya Mbak Diannya gimana nih? Susah banget sih, apa perlu joki kali ya untuk war tiketnya? Nah kalau joki bisa calling aja guys. Joki buat war tiket KP. Mungkin itu aja. Jangan lupa juga buat kalian nanti follow ke TikTok, Instagram maupun YouTube HMJ FBUI. Terima kasih. Sampai jumpa di HMJ Podcast berikutnya. Dadah.